transnasionalis yang ke Nusantara, terutama dari imigran Yaman. Karena apa? Karena sebenarnya klan-klan Arab yang lain itu sebenarnya hanya sebagai pelengkap penderita ketika di zaman kolonial Belanda itu dibawa ke Nusantara. Sebenarnya dari awal Belanda sudah punya sudah punya program utama, sudah punya niatan utama, yaitu mengglorifikasi nasab Nabi untuk mengkooptasi, untuk melumpuhkan dan untuk melemahkan perjuangan umat Islam di Nusantara. Karena tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara yang kemudian bermetamorfosis setelah berdirinya NU menjadi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya di NU saja tetapi juga di Muhammadiyah, itu sebenarnya punya suatu doktrin, suatu ajaran memuliakan keturunan Nabi. Disitulah kemudian Belanda menggunakan itu untuk untuk melakukan upaya kooptasi dan hegemoni di Nusantara. Saya pikir setelah mereka kemudian menjadi sel tidur selama sekian tahun, kemudian ternyata Gus Dur dengan jaringan intelijennya, saya yakin di situ ada Ali As'ad ya, mantan Wakabin yang juga salah satu murid ideologis Gus Dur. Dalam buku Ilusi Negara Islam, ternyata kalau kita melihat bahwa para habaib ini itu infiltrasinya ke NU, sementara HTI dan PKS itu menyerang ke Muhammadiyah. Ternyata salah total. Karena di HTI pun ternyata bos gengnya seorang Habib juga yang bernama Habib Abdurrahman. Artinya apa? Artinya mereka bukan orang yang memanfaatkan loket atau orang yang mencari dana dari loket transnasionalis Islam transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata mereka adalah aktor utama. Mereka pembuka loket itu sendiri. Mereka yang membuka loket untuk kemudian gerakan-gerakan radikalis, transnasionalis maupun yang pada akhirnya menjadi gerakan teroris itu masuk ke Nusantara. Itu yang pertama. Jadi kenapa kok saya katakan judul di dalam tulisan itu adalah sangat berbahaya. Pertama, saya tidak menyoroti Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah biar dikupas oleh Bung Rifki, karena Bung Rifki sangat dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Saya sama Gus Fuad dari keluarga Wonokromo, dari keluarga Jogja, banyak keluarga kita yang bukan hanya menjadi pengikut Muhammadiyah, tetapi pentolan-pentolan Muhammadiyah. Bahkan banyak Gus Fuad itu adalah guru dari kiai-kiai NU sekaligus juga guru dari kiai-kiai Muhammadiyah. Terkenalah bagaimana kiai-kiai Wonokromo Jogja. Hampir semua kiai-kiai besar NU dan Muhammadiyah berguru kepada datuknya Gus Fuad, keluarga Gus Fuad yang di Wonokromo. Sebagai keluarga Jogja asli yang melahirkan tradisi Nahdiyin dan tradisi Muhammadiyah ala Jogja, poros Jogja, begitu ya. Saya tidak menyoroti masalah di Muhammadiyah, bagaimana HTI, bagaimana PKS infiltrasi ke mereka. Yang saya soroti adalah di dalam Nahdiyin. Karena apa? Mutlak hari ini yang masih teracuni, yang masih terokoptasi, masih tertipu adalah orang-orang Nahdiyin, di mana kultur penghormatan kepada Sadah, kepada Sayyid, kepada Syarif, kepada cucu Nabi itu terjadi di dalam Nahdiyin dengan sangat kuatnya doktrin itu, sehingga kemudian residu dari penjajahan kolonial itu masih melekat di dalam penghormatan keluarga besar NU hingga saat ini. Memang menjadi sel tidur. Habaib hanya penting, terutama di kala zaman Orde Baru, itu di zaman di zaman Orde Baru itu hanya penting di masyarakat Betawi. Tetapi seiring waktu kemudian beberapa pemerintah berganti, terutama saya langsung tunjuk hidung ya, di masa pemerintahan SBY begitu menjamurnya HTI sampai bisa melakukan apel akbar di mana? Apel akbar di Gelora Bung Karno, dan kemudian posisi-posisi Habib juga menjadi demikian penting. Ketika reformasi, negara bermain-main dengan narasi membenturkan sipil dengan sipil karena kegagalan pemerintahan rejim Orde Baru, membentuk yang namanya PAM Swakarsa, membentuk kemudian yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia, membentuk kemudian yang namanya Front Pembela Islam. Pada akhirnya negara melakukan pembiaran atau mungkin lepas kontrol atau mungkin tidak bisa mengontrol lagi ketika organisasi-organisasi radikal itu
yang awalnya digunakan untuk meredam isu-isu separatis, untuk meredam isu-isu sosial, membenturkan sipil dengan sipil, karena waktu itu militer sudah sedemikian buruk namanya. Saya tidak menyebut nama ya, beberapa pejabat militer, mungkin Panglima TNI pada saat itu terlibat, di mana pendirian FPI adalah dari campur tangan beliau. Banyaklah rekam jejak, banyaklah kesaksian mengatakan bahwa itu adalah bagian dari permainan negara. Tetapi negara menjadi kecolongan, negara kemudian menjadi abai, menjadi lalai, sehingga kemudian mereka menjadi semakin kuat, dan semakin pandai untuk mencari dana, semakin pandai untuk memanfaatkan dan menggalang massa, dan semakin luas jaringannya hingga ke jaringan Islam transnasionalis. Dari Hadramut, terutama klan Pak Alwi, ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama, bagi Pancasila, bagi NKRI, dan bagi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Luar biasa uraiannya Gus Fakih. Dan selanjutnya kita minta ke Mas Rifki untuk sekaligus closing statement, karena ini waktunya udah 1 jam lebih seperempat. Oh ya, di sini ada Mas Dr. Sugeng Sugiarto di dekat saya ini berkunjung, ini karena kesepian di alam mulai istrinya di Jakarta. Mau ngasih nanti mau menyampaikan pendapat enggak? Ya enggak, menit enggak apa-apa. Nanti setelah Mas Rifki kemudian Kiai Alawi, nanti Mas Sugeng lah, kasihan ini orang kesepian lah, suruh berpendapat. Monggo Mas Rifki. Ya, pertama saya mungkin lagi tidak membatalkan kritikan, saya tidak membatalkan kritikan dari Gus Fakih terhadap PBNU ya. Saya hanya sedikit membuka perbedaan pendapat bahwa PBNU khususnya Gus Ketum, tetapi tidak keseluruhan PBNU, tetap ada budak-budak di sana, budak-budak yang di Bali. Tapi secara umum Gus Ketum tahu dengan permasalahan ini, dengan apa yang kita bicarakan ini, karena melihat dari latar belakang beliau itu kan dekat dengan Gus Dur, dengan Gus Mus, kemudian jaringan relasi internasionalnya, termasuk penguasaan beliau terhadap isu-isu internasional. Tentu saja termasuk isu-isu ISIS, kemudian transnasional, serta berderet isu-isu lainnya. Jadi PBNU khususnya Gus Ketum tahu, terutama bagaimana kita melihat statement Gus Ketum pada orasi atau ceramah pada mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa NU tidak memiliki tradisi memberontak kepada pemerintah. Substansinya itu, tapi secara letterlek saya bacakan ya. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final, dan itu diulangi 3 kali sambil mengeraskan suara ya. Final. Kita tidak boleh melirik apapun. Selain itu, kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu, dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun. Tidak ada tawar-menawar. Itu setidaknya itu menjadi peringatan, sinyal kepada eksternal, juga secara internal struktural NU itu menjadi semacam filterisasi, atau dalam bahasa saya adalah pengusiran kepada mereka-mereka yang selama ini keluar dari jalur NU yang berada di struktur. Karena kita ketahui banyak struktur-struktur NU yang di bawah-bawah khususnya itu yang kesurupan klan Habib Alwi, kesurupan Habib itu. Gus Islah Barawi itu kan menyampaikan bahwa NU di Madura itu hancur lebur malah. Itu kesurupan FPI. Kemudian sampel lain semacam NU Kendal, NU Jakarta, dan serta lain sebagainya. Pasuruan mungkin ya, saya tidak tahu Ibu Fakih gimana NU Pasuruan itu tadi. NU Pasuruan parah. Lah iya. Pasuruan parah. Dua-duanya baik kota maupun kabupaten. Karena di sini bercokol Fir'aunnya Robito Alawiyah. Terima kasih.
Ya, makanya ketika struktur-struktur yang di bagian bawah itu dikuasai oleh kesurupan oleh klan Habib Alwi itu tentu sinyal yang berbahaya dan Gus Ketum aware tentang itu. Makanya program beliau salah satunya adalah konsolidasi dengan 3 matra dan seterusnya, itu bisa dicari di ceramah beliau ya. Gus Ketum itu melakukan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi ini melalui indirect approach, melalui konsolidasi dan modernisasi struktural, serta dekonstruksi kultur bagaimana organisasi itu dijalankan, termasuk penegasan-penegasan posisi NU terhadap NKRI. Itu kemudian bahayanya, saya sekedar mengulangi saja, bahayanya klaim cucu Nabi itu yang dilakukan oleh klan Habib Alwi itu adalah klaim itu khususnya bagi NU kultural itu memiliki daya tarik, daya pikat yang signifikan, sehingga dengan klaim itu bisa klan Habib Alwi itu bisa melakukan penggalangan massa dan menggerakkannya. Kemudian tentu saja sebagaimana presiden yang lalu-lalu kita ketahui itu melakukan upaya pembenturan massa dengan massa, sipil dengan sipil, dan massa dengan pemerintah atau dengan TNI Polri. Nah, itu yang menjadi sangat berbahaya. Nah, mengapa kemudian ini analisa saya ya, TNI Polri itu tidak mengambil langkah tegas begitu ya, karena pada keadaan yang lalu adalah mempertimbangkan benturan dengan masyarakat sipil. Tetapi dalam keadaan sekarang di mana klan Habib Alwi mulai kehilangan powernya di masyarakat, nampaknya ya sebagaimana sejarah HTI yang diberangus di berbagai negara, ya ini TNI atau pemerintah sudah tahu dengan permasalahan ini, termasuk kejahatan-kejahatan sejarah, pemalsuan makam, silsilah, dan lain sebagainya itu ya, secara komprehensif. Tentu mereka insya Allah tahu, Bais tahu, intelijen insya Allah tahu. Kemudian bagaimana? Kenapa kok tidak ditindak? Itu kan banyak pertanyaannya. Ya itu tergantung keputusan politik presiden yang mana pada saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi nanti itu tergantung Bapak Presiden Prabowo. Dan pada konteks perjuangan kita untuk menyuarakan ini kepada 2 dimensi, yakni kepada masyarakat, itu alhamdulillah sudah berhasil, dan kemudian menyuarakannya kepada pemerintah dalam hal ini khususnya TNI Polri itu pun juga sudah berhasil. Sehingga dalam konteks itu bolanya itu berada di keputusan pemerintah bagaimana, strategi politik pemerintah bagaimana, itu juga terjadi pada bagaimana TNI mensikapi HTI. Itu TNI bersikap pasif dan normatif itu karena mengikuti kebijakan politik pemerintah pada saat itu. Jadi nanti ya kedepannya kita akan lihat kalau dari bagaimana sikap dari pemerintah itu ya bergantung dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Closing statement dari saya adalah kiai-kiai yang belum bersuara, ayolah kita jujur saja, kita berterus terang saja, begitu. Sebagaimana tulisan Gus Dur tadi itu, mari kita jujur saja, berterus terang saja, bahwa klan Habib Alwi ini mungkin memiliki ikatan emosional dengan Anda semua, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa semua data mengatakan bahwa itu adalah satu kesatuan gerakan yang terstruktur sistematis dan masif dari klan Habib Alwi untuk menguasai Indonesia. Begitu Gus Pak. Halo. Halo. Mana Gus Fuad? Ya, Alamin. Ini Gus. Ya, Alamin. Ya Alawi monggo nih diminta Gus Fuad. Ya, selamat bergabung. Dr. Sugeng terus menyala. Saya hanya ingin menambahkan begini.
saya ingin membacakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Syariah karya Al-Hafidh Al-Ajuri. Qala Imam Sufyan Ats-Tsauri wa qulun ahlul hawa fa innahum yaraw syaifa al-ahlil kiblat. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan setiap pengikut ahli kesesatan, maka sesungguhnya mereka selalu memperlihatkan pedang atau teror atas ahli kiblat. Maksud pedang atau teror ini memperlihatkan ketakutan, perbuatan anarkis, ya kita bisa menafsirkan lah. Wa ma'alus sunnati fa innahum la yarawna syaifa ala ahadin. Sedangkan alusunnah, sesungguhnya mereka tidak pernah memperlihatkan pedang, tidak pernah memperlihatkan teror atas satu orang pun. Wahum yarawna sholata wal jihada mal immati tamatan qaimatan. Mereka memperlihatkan sholat, jihad bersama para imam yang teguh. Wala yukafiruna ahadam bidambin. Dan mereka tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dikarenakan berdosa. Wala yashhaduna alaihi bisirki. Tidak pula bersaksi atas mereka dengan vonis syirik. Jadi ini adalah ucapan yang masyhur dari Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai salah seorang mustahid di zamannya. Beliau ini kan satu zaman dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga dalam beberapa riwayat dikatakan sebagai salah satu guru hadisnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi salah satu ciri yang menonjol di kalangan sekarang tabi'in dan tabi'in Ahlussunnah adalah orang-orang yang tidak pernah memperlihatkan teror, memperlihatkan ketakutan, tidak pernah memprovokasi tindakan-tindakan yang anarkis. Ini adalah ciri dari Ahlussunnah. Kemudian ciri Ahlussunnah, mereka tidak pernah mengkafirkan satu orang pun dikatakan dosa yang mereka miliki, dan mereka pun tidak pernah memvonis seseorang itu dengan perkataan syirik. Jadi kalau ada tiga perkara ini yang menempel atau salah satunya yang menempel dalam sebuah komunitas dengan vonis syirik, gampang mengkafirkan, sekarang senang membuat sekarang huru-hara, membuat keributan, menimbulkan ketakutan, dapat dipastikan mereka bukan Ahlus Sunnah. Dan ini terdapat di dalam tubuh FPI, HTI, Ba'alawi, dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin membacakan tentang masalah kekuatan uang yang dapat membungkam kebenaran. Dulu pernah saya mengatakan dalam salah satu kaidahnya itu, al-malu yumkinu ayyumil haqiqah, bahwa uang itu mampu membutakan kebenaran. Uang berbicara dalam suara yang lantang, membeli lidah, menutup ruang. Di mana kebenaran bersinar terang, ia kini surut menjadi hilang. Siapa yang benar, siapa yang salah. Saat uang dan emas menjadi raja yang berkuasa, hati manusia berubah menjadi padang gersang. Keadilan pun menguap fana. Dulu kata-kata adalah senjata. Kini ia terbungkam di balik kertas bernilai dan logam berharga. Nilai jiwa tak lagi terhitung. Hanya harga yang menjadi patokan. Namun kebenaran tak bisa selamanya dipenjara. Ia bernafas di balik duka dan lara. Saat uang layu dan kuasa memudar, kebenaran bangkit, mengangkat sadar. Jangan biarkan uang menipu nurani, sebab kekuatan sejati adalah hati yang murni. Dan yang terakhir, tentang Gus Ketum PBNU, apabila memang Anda adalah orang yang nasionalis, jangan hanya berkata-kata, karena pahami bahwa siapapun yang masih mendukung eksistensi Ba'alawi, sesungguhnya mereka sedang memelihara anak cucu teroris, bahkan teroris itu sendiri. Hatur nuhun. Ini mau ngomong. Ini saya diminta ngomong oleh Mas Kiai Fuad ya. Jadi saya tadi terlambat datangnya, jadi nggak tahu kalau ada live. Tapi begini, kita digadang-gadang jadi bangsa nomor 4 terkuat di dunia tahun 2045. Syaratnya satu dulu yang kita kerjakan. Identitas pertama kita itu Indonesia. Jangan yang lain-lain.
kita bersaudara dengan bangsa Indonesia karena sama-sama Indonesia. Jadi kalau ada ya seperti gerakan Ikhwanul Muslimin itu kan sebetulnya memecah belah kita antara yang Muslim dan non-Muslim. Dan seperti itu, atau FPI kan sudah terang-terangan di ADART-nya mendirikan khilafah. Yang seperti itu ya harus diperlakukan sebagai musuh bangsa. Jadi kita harus tegas, identitas pertama kita Indonesia, kita mencapai Indonesia emas itu harus jadi Indonesia dulu. Kalau kita tidak beridentitas pertama Indonesia, modal kita bersaing dengan bangsa lain itu apa? Modal kita dengan bersaing dengan bangsa lain itu bukan kita sebagai Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Jawa, atau bukan. Sebagai Indonesia dulu. Baru itu modal kita bersaing dengan bangsa lain untuk jadi negara maju ya semoga di 2045. Itu saja saya rasa dari saya. Postingnya Suara? kali-kali enggak. Mas Rifki mungkin? Sudah tadi? Oke. Saya kira kalau perlu berarti ini bisa kita tutup session ini ya. Ini Saya Gus, 1 menit, Oke, 1 oke. menit. 1 menit. Siap, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Saya langsung ke jantung kekuasaan, tongkat komando, tongkat kekuasaan, tongkatnya Nabi Musa sekarang di tangan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa hari yang lalu Anda menyampaikan bahwa, Bapak Presiden menyampaikan bahwa saya siap mati, saya tidak takut mati untuk bangsa ini. Artinya bahwa beliau seorang yang patriotis sejati, nasionalis sejati, beliau sangat mencintai negeri ini. Artinya demi kemakmuran, demi keadilan di negaranya, di NKRI, demi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, beliau siap untuk mati. Pak Presiden, yakinlah bahwa kami, Barisan Pejuang Nusantara dan seluruh grassroots yang mencintai bangsa ini siap untuk mengorbankan segalanya bersama Anda, asalkan benar-benar tulus untuk berjuang negeri ini. Ketika kampanye panjenengan menyampaikan bahwa Honden and Inlander for Verboden, bagaimana pribumi disamakan dengan anjing di masa penjajahan kolonial, dan panjenengan menyampaikan itu di depan seorang reporter perempuan bermarga Shihab, yaitu Najwa Shihab, ketika panjenengan disuruh untuk berkaca di sebuah cermin di halayak ramai di depan publik. Itu sebuah penghinaan sebenarnya, tetapi panjenengan menjawabnya dengan sangat elegan. Honden and Inlander for Verboden. Bapak Prabowo Subianto, panjenengan saya yakin seorang patriotis sejati. Panjenengan merasakan bagaimana di beberapa kali masa, bagaimana pribumi kita ini mengalami penindasan dan hingga saat ini belum lepas dari ketimpangan, belum lepas dari keterburukan, belum lepas dari kemiskinan. Walaupun negara kita secara indeks melaju menjadi negara, menuju negara yang maju. Tetapi Bapak Presiden, saya di balik itu semua sangat mengapresiasi bahwa di pemerintahan Anda sekarang itu banyak sekali kasus-kasus korupsi, mega korupsi, ratusan mungkin ribuan triliun yang telah Anda ungkap. Semoga ini menjadi sinyal baik keberpihakan Anda kepada rakyat kita semua. Bapak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, pemimpin kita, tongkat komando di tangan Anda. Saya berharap bahwa Anda membuktikan apa yang menjadi kampanye Anda, bahwa Anda ingin mengangkat nasib pribumi menjadi bermartabat. Rasisme masih ada, Pak, di bumi Nusantara. Klan Ba'alwi jelas-jelas menganggap dirinya cucu Nabi ras paling mulia, menganggap rendah di luar mereka. Ini mengancam Bhinneka Tunggal Ika, ini mengancam kesetaraan. Semoga pesan ini, seruan ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto, dan yakinlah Pak, kami semua rakyat Anda harus berteriak hidup rakyat, bukan hidup Jokowi. Pertemanan Anda dengan Pak Jokowi bagus, itu bagian dari koalisi politik panjenengan. Tetapi Anda harus lebih teriak, lebih lantang. Hidup rakyat Indonesia, hidup pribumi Nusantara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kepada